Ya, prospek karir setiap mata pelajaran. Nah, persepsinya, mengingat betapa pentingnya masalah karir dalam kehidupan manusia, maka sejak dini siswa perlu dipersiapkan dan dibantu untuk merencanakan masa depan yang lebih cerah dengan cara memberikan pendidikan dan bimbingan karir yang berkelanjutan. Kemudian tujuannya apa? Yaitu salah satu bentuk bimbingan karirnya adalah memberikan pemahaman akan manfaat dan prospek pengembangannya untuk setiap mata pelajaran yang dipelajari di sekolah. Nah, dengan begitu akan timbul minat atau rasa menyukai terhadap suatu pelajaran di sekolah. Jadi, dengan mengetahui prospek karir pada setiap mata pelajaran, maka kita akan lebih bersemangat dalam mempelajari mata pelajaran tersebut. Nah, tetapi perlu saya ingatkan bahwa kita sebagai siswa sekolah janganlah untuk memilih atau memilah-milah mata pelajaran yang hanya kita sukai saja, tetapi kita wajib untuk mempelajari seluruh mata pelajaran yang diberikan oleh lembaga sekolah kepada kita. Oke, lanjut. Mata pelajaran. Sekarang, apa itu mata pelajaran? Seperti ini penjelasannya. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, arti mata pelajaran adalah pelajaran yang harus diajarkan atau dipelajari untuk sekolah dasar atau sekolah lanjutan. Oke, baik. Yang pertama adalah pendidikan agama. Kemudian yang kedua adalah nasionalisme, cinta tanah air. Kemudian yang ketiga ada sains dan teknologi. Dan yang keempat adalah metodologi dan bahasa. Kemudian yang kelima adalah keterampilan, kesenian, dan kejuruan. Mari kita bahas satu persatu. Pendidikan agama ini adalah salah satu mata pelajaran yang wajib ada pada lembaga pendidikan di sekolah-sekolah. Kemudian pendidikan agama ini juga menyesuaikan keadaan siswa dan siswinya. Apabila seluruh siswinya beragama Islam, maka diperkenankan menggunakan pelajaran pendidikan agama Islam sepenuhnya, seperti di madrasah sanawiyah, madrasah aliyah, dan madrasah ibtidaiyah seperti itu. Tetapi jika sekolahnya ini sekolah yang universal, SD, SMP seperti itu, maka pendidikan agamanya menyesuaikan dengan keadaan. Ada siswa yang beragama non Muslim atau non-Islam seperti Kristen, Protestan, Katolik, Hindu, dan Buddha, maka lembaga pendidikan harus menyesuaikannya. Kemudian yang kedua adalah nasionalisme dan cinta tanah air. Ini seperti mata pelajaran apa? IPS. Kemudian apa lagi? PPKN, mengandung unsur nasionalisme dan cinta tanah air. Kemudian sains dan teknologi. Apa ini? Ya, betul sekali. Ini adalah ilmu pengetahuan alam. Kemudian apa lagi? Matematika. Nah, seperti ini. Dan teknologi bisa juga IT atau TIK ya, dan metodologis dan bahasa ini banyak sekali. Kemudian yang masuk ke dalam lembaga pendidikan formal yaitu ada bahasa Indonesia, ada bahasa daerah, ada bahasa asing. Lah, bahasa asing ini banyak sekali, ada bahasa Inggris ya, kemudian ada bahasa Belanda, kemudian ada bahasa Mandarin. Nah, ini tiga bahasa asing ini yang sering kita pelajari. Kemudian jika kita berada di pendidikan madrasah, maka bahasa Arab adalah hal yang utama yang wajib untuk dipelajari. Yang terakhir adalah mata pelajaran keterampilan, kesenian, dan kejuruan. Keterampilan ini seperti prakarya, kesenian ini seperti seni musik, seni tari, kemudian seni lukis, seperti itu. Kejuruan ini biasanya di sekolah lanjutan ya, atau SMK, sekolah menengah kejuruan. Ada otomotif, tata boga, mesin ya, teknik bangunan, banyak sekali ya untuk kejuruan ini. Ada perkapalan, ada administrasi perkantoran, dan lain sebagainya. Mungkin penjelasan untuk kali ini cukup. Kita lanjutkan ke selanjutnya, yaitu prospek karir mata pelajaran. Nah, ini yang paling kita tunggu-tunggu. Nah, prospek karir pengembangan tiap mata pelajaran ini akan kemana? Mari kita ulas satu persatu. Yang pertama adalah pendidikan agama. Kelak teman-teman yang akan terjun di bidang pendidikan agama bisa menjadi dosen agama, mubaligh, pendakwah, dan pendeta. Yang kedua adalah matematika. Nanti teman-teman bisa menjadi peneliti, dosen, konsultan, birokrat, analisis. Yang ketiga adalah
komputer atau TIK. Teman-teman juga bisa menjadi peneliti, dosen, programmer, konsultan IT, teknopreneur, administrator. Nah, seperti itu ya. Untuk teknopreneur ini adalah seperti wirausaha tapi di bidang jasa teknologi. Dan yang keempat, ini ada ilmu pengetahuan sosial. Bagaimana prospek karirnya? Maka bisa menjadi seorang dosen, peneliti, konsultan keuangan, auditor, manajer, entrepreneur, dan sejarawan. Banyak sekali ya ternyata prospek karir dari ilmu pengetahuan sosial ini. Kemudian ada ilmu pengetahuan alam. Maka ketika teman-teman bisa terjun di dunia IPA atau sains, yaitu bisa menjadi peneliti, BUMN, dosen, pengawas industri makanan, dokter, agroindustri, dan farmasi. Ya teman-teman, perlu diperhatikan bahwa dokter dan farmasi ini adalah nanti salah satu cabang dari ilmu pengetahuan alam. Jadi jika teman-teman nanti ingin menjadi dokter, perawat, farmasi, dan sebagainya, maka ketika akan mengambil sekolah lanjutan, teman-teman harus mengambil jurusan IPA. Jangan nanti ketika SMA teman-teman mengambil jurusan IPS atau bahkan jurusan bahasa. Nanti teman-teman akan kesulitan karena teman-teman tidak memiliki basic di bidang ilmu pengetahuan alam. Dan selanjutnya adalah bahasa, keterampilan, serta olahraga. Di bidang apa ini? Yaitu nanti bisa menjadi dosen, penerjemah, good turis, atau apa ini? Pengawal ya, pengawal turis ya, atau pendamping turis, kemudian seniman, chef, industri jasa boga, serta atlet. Itu ya. Jadi banyak sekali ternyata prospek karir di setiap mata pelajaran kali ini. Selanjutnya, 4 langkah tepat meraih karir sukses. Yang pertama adalah tentunya menyukai semua mata pelajaran. Kita tidak boleh pilih-pilih atau hanya mempelajari mata pelajaran yang kita sukai saja. Kenapa? Karena saling berkaitan satu sama lain. Kemudian langkah yang kedua adalah tekun dan tidak mudah menyerah. Jadi seperti yang di awal tadi kaitannya, ketika teman-teman mau mempelajari seluruh mata pelajaran dengan sungguh-sungguh, maka teman-teman pasti bisa. Tapi kalau kita tidak mau mempelajarinya, bermalas-malasan, dan kita hanya memilih mata pelajaran yang kita sukai saja, tentunya kita juga tidak akan pernah ada kemajuan. Kemudian yang ketiga adalah membangun relasi, cari teman sebanyak mungkin. Bagaimana maksudnya? Maksudnya seperti ini. Nanti ketika teman-teman sudah terjun di dalam dunia usaha, maka teman-teman harus memiliki relasi yang banyak. Kenapa? Karena ketika teman-teman memiliki relasi yang banyak, teman-teman akan mudah untuk memasarkan atau menawarkan produk teman-teman, sehingga banyak orang yang mengetahui tentang produk yang teman-teman hasilkan tersebut. Tetapi jika teman kita sedikit, relasi kita sedikit, maka kita akan kesulitan untuk menjual atau mempromosikan produk kita kepada masyarakat luas. Kemudian yang terakhir, yang paling penting adalah berbakti kepada orang tua dan rajin beribadah. Yang terakhir, kegiatan peserta didik. Oke, kegiatan peserta didik ini adalah tugas yang teman-teman harus lakukan. Yang pertama, pahami materi tentang prospek karir pada setiap mata pelajaran, yaitu materi yang baru saja kita bahas kali ini. Kalau teman-teman sudah paham, kita lanjut ke step yang kedua. Jika belum, maka teman-teman boleh mengulang materi ini lagi, atau teman-teman bisa membaca di buku materi lainnya. Step yang kedua adalah ini ya, pertanyaannya ya, sebutkan keahlian yang didapatkan ketika mempelajari mata pelajaran tertentu. Bagaimana ini maksudnya? Maksudnya seperti ini. Ketika kita mempelajari pendidikan agama, maka kemampuan yang kita peroleh atau kemampuan yang kita dapatkan apa? Yaitu menguasai ilmu agama, mampu menyampaikan atau mengajarkan ilmu agama. Itu adalah salah satu contoh mata pelajaran agama. Kemudian contoh yang kedua, misal kita mempelajari mata pelajaran matematika, maka kemampuan yang kita dapatkan apa? Yaitu mampu menguasai ilmu sains dan menerapkannya dalam dunia kerja atau dunia usaha. Itu contohnya ya, dan teman-teman cukup menyebutkan minimal 2 mata pelajaran saja. Misal tadi yang sudah saya sebutkan, teman-teman tulis kembali, tidak masalah. Kemudian bagaimana cara menjawabnya? Seperti ini ya cara menjawabnya. Tuliskan nama, kemudian nomor absen, kelas, serta jawabannya di kolom komentar yang berpin. Bagaimana maksudnya kolom komentar yang berpin itu? Nah, seperti ini kolom komentar yang berpin itu.
Nah ini ya, ini kolom komentar yang berpin ya, sudah saya berikan pin. Jadi teman-teman nanti jawabnya cukup di sini saja, di replay ini, jangan di bawah-bawahnya sini, atau jangan di sini ya, jangan, tidak boleh. Nanti teman-teman jawabnya di sini aja, di replay ini saja, sehingga nanti kita mudah untuk mengeceknya seperti itu ya. Setelah teman-teman jawab di sini, nanti silahkan teman-teman screenshot ya, teman-teman screenshot jawaban atau komentar kalian, kemudian silahkan diunggah di e-learning sesuai kelas BK-nya masing-masing. Terakhir adalah reward ya. Apa itu reward? Reward itu adalah penghargaan. Jadi nanti 2 jawaban terbaik akan mendapatkan reward. Rewardnya apa? Itu masih rahasia, kita tunggu saja nanti ya. Jadi jawab sebaik-baiknya, kemudian jelas-jelasnya dan seringkas-ringkasnya. Nanti 2 jawaban yang terbaik akan kita pilih dan akan mendapatkan reward. Oke, begitu teman-teman materi kali ini. Semoga teman-teman paham dan bermanfaat sehingga kita bisa mencapai karir yang sukses. Oke, sekian, terima kasih. Ada kurang yang mohon maaf. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Beta. Saya di sini akan menjelaskan tentang program pengembangan pribadi, sosial, belajar, dan karir dalam bimbingan konseling. Pada saat ini kalian tentunya sudah memiliki cita-cita kan? Nah, untuk mencapai cita-cita itu kalian harus berusaha. Sesuai dengan pembukaan tadi kalian akan dibimbing untuk mengembangkan diri kalian pada masa yang akan datang. Silakan kalian lihat video penjelasan yang akan ditayangkan dengan seksama. Kalau ada hal yang tidak bisa dimengerti dalam video tersebut silakan tanya ketika video telah berakhir. Nah, sesudah kalian menonton video penjelasan tersebut saya harap kalian bisa memilih cita-cita kalian dengan bijaksana dan saya harap kalian dapat menjadi orang yang sukses dan berbakti kepada nusa dan bangsa. Terima kasih. Sampai jumpa di masa depan.